Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Mibin Zuri, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Politik dan Etika Pendidikan, serta teman-temanku yang berbahagia. Untuk presentasi hari ini yang akan dipresentasikan oleh anggota kami, yaitu Nelatus Adamazia, Nisa Sofiatul Alifah, dan Lailatul Fitria. Dan untuk materi hari ini yaitu materi tentang kesetaraan gender dalam konteks pendidikan. Untuk pembahasan yang pertama ialah tentang pengertian gender. Gender secara etimologis berasal dari kata gender, yaitu jenis kelamin. Konsep gender sendiri harus dibedakan antar kata gender dan kata seks, yaitu jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Perbedaan laki-laki dan perempuan sesungguhnya tidak menjadi masalah. Perbedaan tersebut menjadi masalah ketika menghasilkan ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu. Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, akan tetapi juga kepada laki-laki. Hanya saja yang dianggap mengalami posisi termarginalkan sekarang ialah pihak perempuan saja. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yakni terkait problematika gender dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, problematika gender masih menjadi topik yang hangat dalam perbincangan. Berbicara terkait pendidikan tidak akan terlepas dari suatu proses, karena dalam pendidikan perlu adanya sebuah tahapan-tahapan yang harus dicapai. Terlebih dalam pendidikan karakter. Karakter seseorang tidak bisa dibentuk secara instan, perlu adanya keteladanan dan juga pembiasaan. Dan nilai-nilai moral serta adat kebiasaan yang telah ada dan berkembang di masyarakat harus dilestarikan supaya dapat dimengerti. Namun, tidak semua nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sesuai dengan dunia pendidikan. Salah satunya terkait hak wanita. Sebagian masyarakat memiliki pemikiran bahwa seorang wanita tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi karena pada ujung-ujungnya wanita akan berada di dapur. Dan pemikiran-pemikiran seperti itulah yang akan membuat kondisi wanita semakin terpuruk. Meskipun di dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Meskipun pasal tersebut menyatakan bahwa setiap dari laki-laki ataupun perempuan berhak mendapatkan pendidikan, namun secara realita yang ada masih banyak anggapan yang menghambat wanita untuk tidak ikut serta dalam pendidikan. Kemudian rendahnya kualitas pendidikan merupakan akibat dari adanya diskriminasi pendidikan. Terdapat 3 aspek yang menjadi problematika gender dalam lingkup pendidikan. Di antaranya yang pertama ada manfaat serta penguasaan. Realita menunjukkan bahwa kaum wanita telah mendominasi banyak angka buta huruf. Pendidikan menjadi narasumber bagi segala pengetahuan. Oleh sebab itu, menjadi salah satu cara efektif untuk mentransfer nilai, salah satunya yang bersangkutan dengan isu gender. Kemudian yang kedua ada aspek partisipasi. Dalam aspek partisipasi ini terkandung faktor bidang studi dan statistik pendidikan. Dalam masyarakat Indonesia terdapat nilai budaya tradisional yang meletakkan wanita memiliki tugas utama dalam arena domestik. Tak jarang bahwa anak perempuan dikeluhkan tak melanjutkan pendidikan formal karena sumber pendanaan keluarga terbatas dan lebih mendahulukan sekolah untuk anak laki-laki karena dikaitkan dengan tugas laki-laki setelah menikah dan dewasa adalah menjadi kepala rumah tangga serta pencari nafkah. Kemudian yang ketiga adalah aspek akses. Maksud dari aspek akses ini merupakan
fasilitas dari pendidikan yang sulit untuk dicapai. Sebagai contoh, di setiap kecamatan masih banyak sekolah dasar, namun untuk jenjang selanjutnya seperti SMA dan SMA tidak setiap daerah tersedia, sehingga harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mencapainya. Di suatu daerah yang masih tradisional, kebanyakan dari orang tua segan untuk mengizinkan anak perempuannya untuk sekolah yang jauh dari daerahnya, karena khawatirkan kesejahteraan dari anaknya. Oleh sebab itu, banyak anak perempuan yang menetap tinggal di rumah. Terlebih tugas rumah tangga yang lebih banyak dibebankan kepada anak perempuan membuat mereka sulit untuk pergi jauh dari rumah. Hal-hal tersebut yang membuat anak perempuan tidak melanjutkan di. Penjelasan yang selanjutnya adalah membangun pendidikan berperspektif gender di sekolah. Jadi, jika sekolah memilih jalan untuk tidak sekedar menjadi penyangga-penyangga nilai-nilai, akan tetapi juga harus menjadi penyeru pikiran-pikiran yang produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman. Maka dari itu menjadi salah satu tugas sekolah untuk tidak membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender yang selama ini terbungkus rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang sudah berkembang di masyarakat. Selain itu juga, kita juga harus bersikap kritis dan mengajak masyarakat sekolah serta masyarakat di sekitarnya untuk mengubah kepalsuan-kepalsuan tersebut, sekaligus mentransformasikannya menjadi praktek-praktek yang lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan. Maka dari itu, cara membangun pendidikan berperspektif gender di sekolah, di antaranya yang pertama, analisis gender di lembaga sekolah. Untuk melakukan perubahan dalam suatu institusi pendidikan, maka kita tidak bisa langsung melangkah berdasarkan asumsi-asumsi belaka. Akan tetapi sebaiknya berdasarkan data-data yang lebih konkret yang telah didapatkan dari pengamatan, penelitian yang dianalisis secara kritis terhadap lembaga sekolah atau yang lainnya. Maka dari itu, data-data inilah yang akan dijadikan sebagai patokan untuk melangkah dan mengambil keputusan-keputusan strategis dalam melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Pengamatan tersebut hendaknya diarahkan pada elemen-elemen yang biasanya tergenderkan dalam sebuah organisasi maupun lembaga, yaitu tentang ideologi dan tujuan, sistem nilai-nilai yang dikembangkan, struktur-struktur yang dibangun, dan lain sebagainya. Cara yang kedua adalah guru atau pendidik sebagai pilar. Jadi, guru itu diupayakan telah mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender terlebih dahulu, untuk membukakan pikiran dan nurani akan adanya persoalan tersebut. Jika guru atau pendidik sudah mendapatkan akses pendidikan gender yang cukup, maka komitmen yang sangat penting untuk dijadikan landasan membangun pendidikan gender akan jauh lebih mudah untuk dicapai. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai menuju kesetaraan gender dalam pendidikan. Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan, antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktik gender. Kebutuhan ini bersifat jangka pendek dan mudah diketahui hasilnya. Akan tetapi, usaha terkait melakukan pembongkaran bias gender harus dilakukan mulai dari rumah tangga dan pribadi masing-masing, hingga sampai pada kebijakan pemerintah dan negara. Tafsir agama bahkan epistemologi ilmu pengetahuan. Adapun mengenai strategi menuju kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyediaan akses pendidikan yang bermutu, terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan, baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Yang kedua adalah penyediaan akses pendidikan kesetaraan
bagi penduduk usia dewasa yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan. Yang ketiga, peningkatan penyediaan pelayanan pendidikan kesetaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan. Yang keempat, peningkatan koordinasi, informasi, dan edukasi dalam rangka mengutamakan pendidikan berwawasan gender. Dan yang terakhir, pengembangan kelembagaan institusi pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah mengenai pendidikan berwawasan gender. Thank you.